Amerika diajarkan untuk berpikir 20 tahun ke depan. Maka kita sebagai anak-anak Indonesia harus belajar berpikir 30 tahun ke depan. Wow, kenapa harus berpikir 30 tahun ke depan? Iya, jadi apa untungnya untuk kita berpikir selama itu? Untungnya itu buat Indonesia. Kalau gitu suruh Indonesia saja yang berpikir 30 tahun ke depan. Indonesia kan nama negara, bukan nama orang. Maksud aku, kita sebagai penerus bangsa yang berpikir 30 tahun ke depan. Aku bakalan sibuk banget dong kalau berpikir seperti itu. Gak apa-apa sibuk sekarang untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Kata ibu guru, kita harus jadi mercusuar, yaitu berpikir jauh ke depan. Dulu Presiden Amerika JFK mengatakan kepada rakyatnya, jangan tanya apa yang dilakukan negara untukmu, tapi tanyalah apa yang bisa kamu lakukan untuk negara. Maka aku hari ini ingin mengatakan hal yang sama pada kalian. Apa yang kalian bisa lakukan untuk bangsa Indonesia? Pesawat. Kok Indonesia dikasih pesawat? Iya, di Indonesia kan sudah banyak pesawat. Maksud aku itu Indonesia harus punya pesawat buatan sendiri. Misalnya nama pesawatnya pesawat Soekarno atau pesawat Bung Hatta. Semoga pesawat buatan kita lebih canggih dan lebih safety. Kita harus buktikan ke seluruh dunia bahwa kita bisa. Keren juga ya. Kita harus yakin sama mimpi besar ini, teman-teman. Ya, Kasih, kita mau berdedikasi untuk Indonesia dengan cara menciptakan pesawat dengan merek nama pahlawan Indonesia. Tapi apa boleh kita mengambil nama pahlawan untuk pesawat buatan kita? Impian yang besar tidak boleh dimulai dengan keraguan ya, Fahra. Oke deh, kita jangan percaya pada keraguan. Kita harus berani dan optimis. Betul, dan mimpi-mimpi besar anak Indonesia harus dimulai saat ini juga. Semoga 20 tahun yang akan datang, langit-langit Indonesia tidak hanya dipenuhi pesawat merek Airbus dan Boeing. Kalian sedang membangga-banggakan pesawat luar negeri ya? Kalian ini bukan contoh generasi pelajar yang baik. Kalian seharusnya belajar berdedikasi untuk negeri ini. Dedi, jangan mengajarkan penonton film ini untuk merendahkan orang lain dan berprasangka negatif, oke? Ini kan filmnya judulnya Dedikasi. Ada nama akunya di depan. Dedi. Aku bebas dong ngomong apa aja selama sutradaranya nggak bilang cut. Kamu jadi anak sinematografi, nggak boleh sombong, Dedi. Kalian sedang ngomong apa sih? Iya, lagi bahas pesawat, tiba-tiba bahas judul film dedikasi. Kalau film dedikasi kan sekarang lagi proses syuting. Oke, aku beritahu kalian caranya berdedikasi untuk Indonesia. Coba dari sekarang, kalian berpikir untuk bikin pesawat buatan Indonesia. Nanti, pesawat-pesawat buatan Indonesia, kalian namakan dengan nama pahlawan. Aku lagi ngomong bener kok, ditinggal. Ini tanda tidak berdedikasi sama teman. Teman, kita harus kerjain dedikasi. Wah, aku harus mengatur strategi nih. Wah, ini namanya bully dong. Pak Menteri bisa marah nih sama kita.
Memangnya Kasih salah apa sama kamu, Dedi? Masa aku lagi ngomong berdedikasi sama negara, malah dicuekin. Iya, itu namanya melecehkan generasi penerus bangsa, yaitu Dedi. Kalau kita ngerjain Kasih, apakah akan disebut berdedikasi sama bangsa? Kata Presiden Amerika JFK, maafkanlah musuh-musuh Anda. Sebelum memaafkan kasih, kita harus mengajarkan kasih nilai-nilai kesopanan. Ini adalah berdedikasi juga sama negara. Tujuan pendidikan adalah untuk mencerdaskan dan bukan untuk membahas kesalahan orang lain sama kita. Berarti kita harus mencerdaskan Kasih. Tapi kan Kasih lebih cerdas daripada Dedi. Oh iya, kalau Dedi cuma juara makan kerupuk dan lomba balap karung. Juara makan kerupuk kan bukan prestasi kaleng-kaleng. Kamu jujur banget kalau ngomong. Kan jujur itu tandanya kita berdedikasi. Kayak slogan KPK, jujur itu hebat. Wah, kamu hafal aja Muza. Menyampaikan kata yang baik juga berdedikasi, iya kan Dedi? Seperti Presiden Habibie yang sejak kecil bercita-cita membuat pesawat. Beliau seorang visioner dan berdedikasi tinggi untuk bangsa Indonesia. Ibu, apa alasannya Presiden Habibie ingin bikin pesawat? Ada yang mau menjawab pertanyaan dari teman kalian? Silahkan Kasih. Karena Pak Habibie tahu bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang sangat membutuhkan pesawat terbang untuk menghubungkan rakyat di pulau yang satu dengan lainnya. Tujuannya agar tercipta pertumbuhan ekonomi lebih merata dan adil. Semakin cepat ekonomi tumbuh, maka semakin maju Indonesia kita. Luar biasa jawaban Kasih. Good job Kasih. Membaca buku adalah bagian dari berdedikasi sama negara. Dan baca buku supaya pintar seperti Kasih. Prestasi Kasih bagus banget ya. Juara Olimpiade. Iya, aku yakin Kasih bisa jadi kebanggaan bangsa di masa depan. Kalian ini gak usah muji-muji Kasih di depan aku. Memuji murid yang cerdas bukannya itu baik. Dan menunjukkan bahwa kita berdedikasi. Betul itu teman-teman. Seperti judul film ini, dedikasi. Iya, kita harus mengajarkan penonton untuk berdedikasi sejak kecil. Semoga penontonnya lebih suka sama Dedi dan bukan Kasih. Semua penonton pasti sukanya sama tokoh protagonis, bukan antagonis. Dalam film Dedikasi, kan Dedi menjadi antagonis dan Kasih menjadi protagonis. Protagonis sama antagonis itu apa? Protagonis adalah tokoh baik di film, sedangkan antagonis adalah tokoh jahat di film. Jahat. Jadi nanti aku akan mendesain pesawat Soekarno dan pesawat Bung Hatta. Wah, hebat sekali idenya. Ini inovasi namanya. Kita harus bikin presiden bangga ya. Siapa tahu kita diundang ke istana. Aku jadi nggak sabar pengen diundang ke istana. Bikin pesawat aja belum, kok mikirin istana. Maksudnya, aku nggak sabar pengen belajar bikin pesawat bareng kalian. Jangan lupa selalu sabar dalam menghadapi kesulitan ya. Mudah-mudahan kita bisa mewujudkan cita-cita kita ya. Amin. Tumben di bumi kelihatan.
Biasanya kan Dedi itu paling berdedikasi soal waktu. Apakah Dedi marah disebut tokoh yang jahat ya? Makanya teman-teman kita harus jaga lisan ya. Apa ini ya? Bu guru kok ada di sini? Ibu mencari kamu tidak ada di kelas ibu. Oh, ibu guru tahu kalau aku ada di sini? Ini kan ada di dalam skenario film dedikasi. Jadi ibu guru ikutan main film dedikasi? Iya, ibu main film dedikasi untuk menasehati kamu dan semua anak-anak Indonesia. Anak-anak Indonesia tidak boleh mudah menyerah dan harus berdedikasi. Bu Eksa, kamu sudah bulat mau berhenti mengajar di sini? Iya, betul Bu Rizky. Sebenarnya saya sangat suka mengajar di sini, tetapi karena saya ingin melanjutkan S2 saya di luar negeri, jadi saya ingin pindah. Oke lah kalau begitu, asal kamu harus janji ya, ketika kamu sudah sampai di Indonesia, sudah kembali ke Indonesia, kamu harus berkontribusi lagi untuk memajukan pendidikan Indonesia, oke? Oke Bu Rizky, mohon doanya ya. Iya, aku doakan, semangat ya. Yang paling hebat bagi seorang guru adalah mendidik. Dan rekreasi yang paling indah adalah mengajar. Padahal ini hari terakhir ibu mengajar kamu di sini. Aku sudah mengundang Dedi, tapi dia memilih tidak hadir pada pertemuan ini. Biarkan saja Dedi tidak hadir. Kita tidak boleh bergantung pada satu orang. Tapi kita tetap jadikan menulis rencana bersama untuk 30 tahun ke depan. Iya, kita akan menentukan setiap langkah dan arah perencanaan sampai kita bisa membuat pesawat-pesawat pahlawan Indonesia. Di sini kita akan membagi tugas membuat pesawat pahlawan Indonesia. Kita harus berdedikasi penuh pada impian besar kita bersama. Biarkan orang-orang menertawakan impian kita ini. Tapi kita harus berdedikasi dan tetap melangkah maju. Rasanya tidak lengkap jika Dedi tidak gabung. Kata ibu guru, kita akan menyukai berteman dengan orang yang satu tipe dengan satu tujuan dengan kita. Apa Dedi masih marah sama kita? Mungkin Dedi tidak mau menjadikan kalian sebagai sahabatnya lagi. Kata siapa? Aku masih menganggap kalian sahabat. Kamu datang untuk bergabung kan? Aku mau gabung, tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Kalau pesawat kita sudah jadi, kita harus berikan tiket secara gratis untuk semua guru. Karena merekalah yang membentuk pola pikir kita semua untuk menjadi orang-orang yang berdedikasi. Sudah 4 tahun Bu Eksa mengajar di sini. Izinkan ibu untuk pamitan kepada kalian karena ibu mau pergi. Ibu ingin melanjutkan studi ibu S2 di luar negeri. Ibu guru mau meninggalkan kami. Ibu, Dedi mohon tetap ajari Dedi sampai Dedi bisa menjadi orang yang berdedikasi untuk negeri yang Dedi cintai ini.
Jangan sedih, Daddy. Daddy, apa kamu tahu alasan kenapa Bu Eksa mau menjadi seorang guru? Bu Eksa ingin menanamkan mental pemenang kepada murid-muridnya. Bu Eksa ingin anak-anak Indonesia berdedikasi membangun negeri ini. Daddy janji tidak akan pernah bolos belajar lagi. Daddy janji tidak akan pernah menyerah menjadi orang yang berdedikasi. Daddy janji sama Bu Eksa. Daddy, Indonesia itu membutuhkan anak-anak yang memiliki cita-cita yang besar dan berdedikasi untuk kebaikan rakyat Indonesia. Pak, sekalian saya mau izin pamit. Pesawat saya sudah menunggu. Saya titip anak-anak ya, Pak ya. Sejarah menjadikan orang bijaksana. Puisi menjadikan orang fasih lidah. Anak-anak Indonesia tidak boleh mudah menyerah dan harus berdedikasi. Matematika menjadikan orang cerdik. Filsafat menyebabkan orang berpikir dalam. Ibu mencari kamu tidak ada di kelas ibu. Bu Eksa. Daddy janji tidak akan pernah bolos belajar lagi. Moral menjadikan orang bersikap sungguh-sungguh. Izinkan ibu untuk pamitan kepada kalian karena ibu mau pergi. Ibu guru mau meninggalkan kami. Anak-anak di negara maju, mereka dituntut untuk berpikir ke depan. Guruku, datang di kegelapan. Kau dengan kesabaran sirami sikap perjuangan. Jika dunia kami yang dahulu kosong tak pernah kau isi, mungkin yang ada hanya warna hampa. Gelap tak bisa kemana-mana, tak bisa apa-apa. Tapi kini dunia kami penuh warna. Jangan tanya apa yang dilakukan negara untukmu, tapi tanyalah apa yang bisa kamu lakukan untuk negara. Oh guruku, jasa tak terkira, pengorbanan tak terhingga. Ku kenang masa Dengan goresan garis-garis serta kata yang dulu hanya jadi mimpi, kini mulai terlihat menjadi nyata. Itu karena kau mengajarkan tentang mana warna yang indah. guruku, begitu jasamu bagi nusa bangsa. Tentang garis mana yang harus dilukis, juga tentang kata apa yang harus dibaca. Namamu akan selalu dalam sanubariku. Terima kasih guruku dari hatiku. Logika dan ilmu berpidato menjadikan orang berani mengeluarkan pendapat. Guru menjadikan orang memiliki tujuan dan masa depan.